inflasi nggak? Hah? Inflasi? Ya. Hah? Apa tuh? Gini. Ada cerita satu dicupa. Dicupa? Bukannya inflasi ya? Jadi, inflasi merupakan suatu keadaan di mana tingkat harga secara umum atau price level itu mengalami sebuah kenaikan. Mengapa dikatakan secara umum? Jadi, barang dan jasa yang ada di pasaran itu memiliki jumlah dan jenis yang sangat banyak, sehingga sebagian besar harga-harga tersebut mengalami sebuah kenaikan dan berakibat timbulnya inflasi. So, kalian penasaran nggak sih apa penyebab terjadinya inflasi? Jadi yang pertama yaitu demandful inflation, yaitu ketika permintaan melebihi penawaran. Jadi ketika masyarakat memiliki permintaan yang melebihi dengan jumlah barang di pasar, maka dapat menyebabkan terjadinya inflasi. Yang kedua yaitu money in circulation. Money in circulation adalah meningkatnya jumlah uang beredar di masyarakat. Ketika masyarakat menerima lebih banyak uang, maka juga dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Yang terakhir yaitu cost push inflation atau kenaikan biaya produksi. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan biaya produksi, di mana nantinya akan mempengaruhi harga jual barang tersebut. Penggolongan inflasi dapat dilihat dari berbagai segi. Di antaranya, yang pertama dilihat dari laju kecepatannya. Inflasi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada inflasi lunak. Inflasi lunak ini kecepatannya kurang dari 5% per tahun. Yang kedua ada inflasi cepat. Inflasi cepat ini kecepatannya 5% atau lebih per tahunnya. Dan yang terakhir ada inflasi meroket yang kecepatannya lebih dari 10% per tahunnya. Yang kedua ada inflasi yang dilihat dari parah tidaknya. Inflasi ini dibagi menjadi 4, yang dimana pertama ada inflasi ringan, yang dimana inflasi ringan ini terjadi di bawah 10%, yang dimana inflasi ringan ini belum mempengaruhi perekonomian suatu negara. Yang kedua ada inflasi sedang. Inflasi sedang ini terjadi antara 10-30% per tahunnya, yang dimana inflasi ini tidak berbahaya namun sudah mempengaruhi masyarakat yang berpenghasilan. Yang ketiga ada inflasi berat yang terjadi antara 30-100%. Inflasi ini sudah mempengaruhi perekonomian negara dan membuat masyarakat lebih baik menyimpan barang daripada menabung uang. Yang keempat ada hiperinflasi, yang dimana hiperinflasi ini sudah lebih dari 100%, yang dimana hiperinflasi ini sudah sangat mempengaruhi suatu perekonomian negara. Yang ketiga ada inflasi dari sumbernya, yang dimana inflasi dari sumbernya ini dibagi menjadi 2, yaitu inflasi dalam negeri dan luar negeri. Yang pertama ada inflasi dalam negeri. Inflasi dalam negeri ini terjadi karena penciptaan uang baru dan anggaran defisit. Yang kedua inflasi luar negeri. Inflasi luar negeri ini terjadi karena mengimpor jasa dan barang dari luar negeri yang mengalami inflasi. Cara-cara mengatasi inflasi. Pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa cara untuk mengatasi inflasi di Indonesia. Yang pertama adalah dengan mengeluarkan kebijakan moneter. Kebijakan moneter dalam mengatasi inflasi adalah dengan cara mengendalikan atau mengurangi jumlah uang beredar melalui bank sentral. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dilakukan pemerintah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran suatu negara. Dan yang terakhir yaitu dengan mengeluarkan kebijakan non-fiskal dan non-moneter. Kebijakan ini dikeluarkan untuk mengatasi inflasi tanpa mempengaruhi jumlah uang beredar di masyarakat dan juga tanpa mempengaruhi pengeluaran dan pendapatan suatu negara. Adapun bentuk-bentuk kebijakan non-moneter dan non-fiskal yaitu 1. Peningkatan produksi dan jumlah barang di pasaran. 2. Dengan menaikkan upah real yang sudah memperhitungkan inflasi. Dan yang terakhir, pengendalian dan pengawasan harga, di mana pemerintah mengeluarkan kebijakan maksimum. Aduh, mana susah banget nyari gas. Mahal lagi. Iya ya. Bu Eva, dari mana Bu? Tadi
habis beli cabai 5.000 cuma segini. Ih, mahal kali ya. Iya, kayaknya sekarang bahan pokok semuanya naik terus. Dalam berita tersebut terdapat dua masalah yang dihadapi oleh masyarakat saat ini. Yang pertama yaitu kelangkaan gas LPG dan yang kedua yaitu kenaikan harga bahan pangan seperti beras, cabai, gula dan minyak. Dalam artikel tersebut ada dua masalah faktor yang mempengaruhi terjadinya inflasi. Yang pertama yaitu kenaikan harga bahan pangan. Naiknya harga bahan pangan yang disebabkan oleh naiknya harga beras, harga cabai, harga minyak goreng, harga bubuk kopi, dan sigaret kereta mesin yang berkontribusi besar terhadap inflasi tahunan. Nah, yang kedua yaitu kelangkaan gas LPG atau gas melon, yang dimana disebabkan oleh distribusi yang tidak merata dan kebijakan baru pemerintah hanya melalui agen resmi Pertamina. Artikel tersebut tidak secara spesifik menyebutkan cara mengatasi inflasi, namun disebutkan bahwa pemerintah memberikan diskon tarif listrik sebesar 50% kepada pelanggan hingga 2.200 volt ampere sebagai salah satu upaya untuk mengurangi beban masyarakat. Dilihat dari parah tidaknya, inflasi ini termasuk inflasi ringan atau mild inflation. Karena meskipun ada kenaikan harga, dampaknya masih dapat diatasi dengan kebijakan pemerintah.